Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, para kepala sekolah penggerak, pahlawan, profil pelajar Pancasila. Mari di malam ini setelah kita mengikuti 9 hari pelatihan, kita malam ini akan belajar bersama tentang kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah penggerak kita yang akan kita lakukan bersama, tetapi fokus pada topik profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu sekalian yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Akan tetapi sebelum materi ini saya sampaikan, saya mohon dengan hormat kepada Bunda Ayus untuk memimpin doa. Kepada Bunda Ayus dipersilakan. Halo, Bunda Ayus. Mungkin Pak. Mungkin sinyal, Pak. Sinyalnya. Oh, baiklah, karena ya saya aja, Pak. Ya, mari. Saya memimpin. Jeng Pri, silakan. Terima kasih kesiapannya untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Mari silakan Jeng Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah di program sekolah penggerak beserta Bapak Instruktur. Marilah pagi ini sebelum pembelajaran dimulai, kita menundukkan sejenak untuk berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh penuh barokah. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Pri yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Jeng Pri tadi, pelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah. Mari kita perhatikan bersama materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita selama ini sering menyaksikan dan menonton di media elektronik ataupun membaca di media massa berbagai peristiwa yang sebenarnya sangat miris kalau kita perhatikan, seperti tawuran, terus juga kejahatan-kejahatan. Nah, para pengajar yang juga kita sering mendengar seorang murid atau anak membunuh orang tuanya, ini sering kita dengar, sering kita tonton di media massa. Nah, ini menjadi PR besar bagi dunia pendidikan khususnya. Makanya Bapak Menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, melalui programnya Merdeka Belajar, yang pada episode ke-7 ini yaitu Sekolah Penggerak, visi yang ingin diwujudkan pada program ini adalah profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi tugas mulia kita para kepala sekolah yang alhamdulillah sudah lolos atau terpilih sebagai kepala sekolah yang sekolahnya ditunjuk sebagai sekolah penggerak, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengingat kembali bahwa definisi profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan
menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Itu Bapak Ibu sekalian, definisi profil Pancasila. Nah, profil Pancasila ini bagaimana cara kita mengetahui apa saja ciri-ciri dari profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini. Sehingga nanti kita bisa melihat, oh anak didik saya ini sudah menunjukkan karakter profil Pancasila. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini karakter yang pertama anak didik kita itu yang perlu kita wujudkan adalah karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini kecerdasan spiritual, keagamaan perlu kita bangun, kita kawal sesuai dengan keyakinan dan agama anak didik kita. Ini yang perlu kita. Dan di samping itu juga harus berakhlak mulia, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nilai-nilai keberimanan dan kebertakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini itu nanti bisa diimplementasikan dengan sikap luhur akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, dan juga orang tua atau makhluk Allah yang lain. Bahkan kalau kita bedakan, kelompokkan, akhlak ini sebenarnya ada 3 dimensi Bapak Ibu sekalian, yaitu akhlak kita, akhlak anak didik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, perwujudan diri sebagai hamba, sebagai makhluk. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada kecerdasan spiritual. Nah, ini yang perlu dibangun. Jadi rasa keberimanan dan kebertakwaan. Jadi dimanapun berada, anak itu yakin bahwa dirinya selalu membutuhkan, bergantung pada kuasa Tuhan, pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak yang kedua adalah akhlak sesama manusia. Jadi di interaksi antar kita, antar personal, ya. Jadi anak bisa bergaul dengan orang lain, dengan temannya, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, itu dengan akhlak yang baik. Bagaimana ketika berbicara dengan orang tua? Nah, suaranya lebih rendah ketimbang orang tua, sopan sikapnya. Ini yang juga perlu kita kawal melalui program sekolah penggerak ini. Akhlak yang ketiga adalah sikap yang baik, akhlak kita terhadap makhluk Tuhan yang lain, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana contohnya? Misalnya kepada hewan, kita memeliharanya dengan baik. Kita punya ayam, jangan diadu, kasihan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak didik kita. Kita punya tumbuhan, ada hutan, apa itu, jangan ditebang sembarangan. Karena juga nanti akan merugikan kita. Itu akhlak yang baik. Jadi akhlak itu ada akhlak kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kita kepada sesama kita, dan akhlak kita kepada tumbuhan dan hewan atau makhluk Tuhan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu tanamkan pada anak-anak kita, karakter yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ciri yang kedua dari profil pelajar Pancasila ini adalah berkebinekaan global. Jadi kalau dalam falsafah negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika.
beraneka ragam tetapi tetap satu jua ini. Nah, tetapi kalau berbineka tunggal ika ini masih dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, ini yang perlu kita bangun dulu, bahwa kita bangga bisa kita hidup dengan saudara-saudara kita yang berbeda suku, beda bangsa, ya. Nah, beda wilayah semuanya, mungkin beda budaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita cetak pada anak didik kita. Jadi jiwa berkebinekaan. Tetapi sebagai masyarakat global, masyarakat dunia, anak kita ini nanti juga harus kita gembleng bisa berkarakter berkebinekaan global sebagai perwujudan dari pengamalan Pancasila yang menghargai perbedaan ini. Jadi ciri yang kedua, anak kita bisa dikatakan sudah termasuk profil pelajar Pancasila apabila juga sudah menunjukkan sikap atau karakter berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, ya. Jadi bisa saling menghargai satu sama lain. Beda pendapat sudah biasa. Beda pandangan itu sudah dianggap biasa. Jadi saling menghormati. Tidak usah langsung adu otot karena kita berbeda pendapat, beda pilihan, lalu tidak nyapa ya dengan teman. Nah, ini perlu kita bangun. Di sekolah biasa anak itu ada gesekan. Nah, ini yang perlu kita bangun. Sehingga dengan karakter berkebinekaan ini, kebinekaan global ini nanti akan terbangun sebuah lingkungan belajar yang ramah anak. Tidak ada lagi perundungan di sekolah antar teman, tidak ada. Saling bully, saling gini, tidak ada. Nah, ini yang mari kita ciptakan. Mari kita tanamkan bersama pada anak-anak didik kita sehingga benar-benar menjadi sebuah karakter dan akhirnya membudaya. Itu Bapak, Ibu, ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga dari profil Pancasila ini adalah mandiri, ya, mandiri. Ini profil yang ketiga. Jadi anak-anak di sini, Bapak Ibu sekalian, dibangun, dicetak, kita gembleng bersama menjadi pribadi yang mandiri. Minimal nanti ketika dalam belajar, anak-anak itu bisa berpikir bahwa belajar sudah merupakan kebutuhan pribadi. Jadi tidak harus selalu diingatkan oleh guru. Tidak harus selalu dimarahi oleh orang tua. Nah, itu. Juga dalam menyiapkan apa yang harus dibawa ketika akan sekolah. Buku, alat tulis, menyiapkan mungkin sepatunya, tasnya. Nah, ini sudah bisa menyiapkan sendiri. Ya. Bahkan bisa juga sudah dilatih sejak kecil cuci baju sendiri. Nah, ini yang perlu kita, yang mungkin sekarang ini sudah hampir hilang dari anak-anak kita. Nah, kemandirian ini. Jadi ini perlu ditanamkan bagi. Kalau dulu saya ingat waktu saya masih sekolah SD itu oleh Bapak Guru, karena kebetulan sekolah saya itu dekat dengan sungai. Jadi ketika hari Sabtu itu disuruh bawa baju yang kotor, bawa juga sabun cuci. Jadi di semua murid-murid itu dibawa ke sungai mencuci bajunya. Nah, ini sebuah apa itu ya, latihan ya, kemandirian yang dibawa. Nah, ini yang sekarang di era modern ini yang kadangkala agak jarang kita temukan, mungkin bisa ada. Nah, ini mari kita kembali bangun
pada anak kita, anak-anak kita kemandirian ini. Banyak kemandirian yang terkait dengan kehidupan mereka. Jadi mereka, anak-anak diri kita itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Sedangkan ciri yang selanjutnya adalah bergotong royong Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting, jiwa gotong royong ini sebenarnya merupakan ciri karakter dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Hanya karena pengaruh dari modernisasi, pengaruh dari globalisasi, di mana sikap kegotong royongan ini akhirnya banyak bergeser, sehingga sekarang masyarakat banyak yang sifatnya individual. Jadi individual ini sebagai pengaruh, ya pengaruh negatif dari globalisasi dan liberalisme, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu melalui sekolah penggerak ini kita perlu kembali, ya, mereaktualisasi sikap gotong royong ini yang merupakan ciri khas bangsa ini. Jadi anak-anak sudah dilatih bersama-sama. Dan ini kan juga ya ternyata diaplikasikan juga dalam pelatihan yang kita ikuti selama yang sekarang ini sampai 9 hari ini. Dan besok di hari ke-10 itu. Di sana ada kolaborasi. Nah, bekerja sama. Jadi ada tugas di asinkronus itu kolaborasi. Ini merupakan pengejawantahan dari karakter yang keempat ini, dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini perlu juga nanti kita kemas dalam pembelajaran yang kita rancang dalam kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Ini karakter bergotong royong ini. Bagaimana? Nah, inilah yang nanti harus kita bangun bersama, pikirkan bersama, berkolaborasi antar sekolah penggerak, bagaimana bisa mengimplementasikan karakter bergotong royong ini dalam kehidupan, interaksi sosial anak didik, minimal ketika ada di sekolah, dan juga di keluarga, bahkan nanti di masyarakat. Jadi ada kepedulian, gotong royong ini, jiwa gotong royong ini kalau sudah tertanam dalam diri kita, dalam anak-anak kita, maka ketika melihat sesuatu di lapangan, dia langsung peduli, respect. Jadi tidak hanya menang saja, dia hanya menonton atau apa, ketika karena tidak diminta tolong, dia diam. Tetapi bagi anak yang sudah berjiwa gotong royong, punya karakter ini, begitu ada orang yang membutuhkan bantuan, dia langsung tergerak hatinya dan melangkah raganya, memberikan pertolongan. Nah, ini yang perlu kita betul-betul latih, kita bentuk pada anak-anak kita. Itu Bapak Ibu, karakter yang keempat. Karakter yang kelima adalah bernalar kritis. Kalau di awal, karakter yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan juga mandiri, bergotong royong ini, dan juga itu terutama yang 1, 2, dan 3 tadi itu lebih pada penekanan pada olah hati, olah rasa, ya, olah hati, olah rasa. Di filosofi itu pendidikan Ki Hajar Dewantara itu melalui pendekatan olah hati dan olah rasa. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kemudian, dan ini berpikir kritis ini diolah pikir Bapak Ibu sekalian. Jadi kita selain tadi mencetak karakter kejiwaannya, ya, diolah hati dan olah rasanya, juga kita membentuk anak kita itu bisa bernalar kritis, jadi visioner, ya,
nalarnya jalan. Ini. Cerdas, kecerdasannya dibangun, intelektualnya. Ini. Jadi dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dapat sedikit dia sudah berpikir, oh kalau begini akan begini, begini, begini. Nah ini bernalar kritis. Ini Bapak Ibu sekalian yang juga perlu kita bangun. Jadi anak itu tidak selalu dibimbing terus. Gini, nah, gini, enggak. Jadi begitu dia diberi petunjuk oleh guru, dia sudah bisa melakukannya tadi, kata saya itu, di mandiri. Jadi bisa mungkin berkomunikasi juga dengan temannya melalui sikap kebersamaan tadi. Mohon maaf, Bapak. Ya. Waktunya cafe break. Ya, nah setelah itu saya lanjutkan sedikit. Ciri yang keenam adalah kreatif. Jadi anak ini setelah kemandiriannya dibangun, karakter olah pikir, olah rasa dan olah hatinya juga kita gembleng, maka nanti akan menjadi pribadi yang kreatif, selalu berinovasi, ya, selalu ada-ada saja. Singkong tidak langsung dimasak singkongnya, tapi dibuat bisa peyek, keripik singkong, bisa roti. Nah, itulah yang kita akan bentuk ke depan. Itulah Bapak Ibu sekalian, 6 karakter dari profil pelajar Pancasila yang menjadi tugas mulia kita semua selaku kepala sekolah di sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari mungkin ada suatu yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan tentang profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih. Sudah rinci sekali, Bapak. Tapi apa boleh saya mengajukan satu pertanyaan saja? Oh, boleh. Terima kasih Bu Ayus, mari silakan. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu diterapkan melalui pembelajaran ekstrakurikuler? Iya. Sudah? Sudah, itu saja Bapak. Baiklah. Jadi sikap karakter profil Pancasila ini dapat dilakukan dalam 3 kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kita ambil contoh, misalnya Ibu di sekolahnya ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, di pramuka ini kan juga ada kemandirian, ada gotong royong, juga berpikir kritis. Nah, di sini bisa ditanamkan. Misalnya Bapak Ibu sekalian ada ekstrakurikuler literasi digital, ya, komputer. Nah, di sini juga bisa dibangun. Misalnya seperti kemandirian tadi, bertanggung jawab, itu anak-anak ini, aset ini, komputer ini adalah milik kita, sekolah kita, mari kita jaga bersama-sama. Jadi gunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Kita masuk ke internet, mari harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan masuk ke laman-laman yang tidak baik. Nah, ini semua salah satu pengimplementasian karakter yang pertama, misalnya seperti itu, Bu Yus. Dan juga bisa pada ekstrakurikuler yang lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Pak. Puas sekali Bapak. Ya, mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami sudah sangat jelas akan apa yang disampaikan oleh Bapak tentang profil pelajar Pancasila itu gambarannya seperti apa, sangat jelas sekali, contoh realnya juga sudah luar biasa, jelas. Hanya ini Pak, saya kan mengingat pada zaman sekolah saya itu ada istilahnya 4 36 butir Pancasila itu. Nah, apakah profil pelajar Pancasila itu merupakan implementasi dari
P4 atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima Oh, kasih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bung Umpri. Apakah profil Pancasila merupakan implementasi dari P4 ya? Nah, profil Pancasila ini merupakan jabaran yang lebih luas, yang lebih implementatif ya. Kalau P4 kita tahu ada butir-butir Pancasila yang diurai begitu. Nah, tetapi di sini lebih menekankan pada karakter. Jadi karakter yang begitu luar biasa. Baik karakter yang lebih pada aspek kejiwaan, seperti yang saya sampaikan tadi, berpedoman pada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Jadi sebenarnya bukan serta-merta profil Pancasila ini merupakan perwujudan atau pengejawantahan dari P4 ya, bukan, tetapi lebih melihat dimensi Pancasila secara utuh, secara lebih luas dan mendalam. Itu Upri. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu. Bagus. Sudah sangat jelas Sudah sekali sangat Bapak. jelas, Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Sudah sangat jelas, sudah. Sudah, terima kasih, mudah-mudahan bagi kita. Tapi dengan demikian juga saya mohon kepada yang terhormat Bapak Hidayat untuk memberikan ice breaking dulu, biar ini sudah agak malam, biar enggak hilang penatnya Pak Dayat dulu. Ya mari Pak Dayat, mohon bantuannya. Oh iya. Baik, kita tebak-tebakan saja. Ya? Iya, Pak Dayat. Hewan apa kalau melingkar itu kelihatan seperti merokok? Ayo. Apa? Hewan apa yang kalau melingkar kelihatan seperti merokok? Iya. Keluar asapnya Pak. Keluar asapnya. Ayo apa yuk? Apa kalau melingkar keluar asap? Ayo apa? Oh, bukan hewan Pak ya, lebih Bukan, umum. lebih umum. Tadi tambah bingung Pak Dayat, sekarang dibuat lebih. Memang dibuat bingung supaya. Bukan nyamuk Pak Dayat. Iya Pak. Nyerah. Wah. Nyerah Pak. Nyerah ya. Iya. Ayo, lagi Bu Ayus mungkin punya tebakan. Apa dulu jawabannya Pak? Ayo, gajah naik sepeda kelihatan apanya yuk? Gajah naik sepeda kelihatan apanya? Ya, kelihatan apanya? Kelihatan hidungnya. Ayo, kelihatan apanya? Bung Upri. Kok Bung Upri sepertinya kelihatan. Paling kelihatan bokongnya Pak Dayat. Kelihatan bohongnya bukan bokongnya. Nggak ada. Bohongnya ya. Kelihatan bohongnya ya. Kelihatan bohongnya. Itu saja dulu. Saya rasa sudah segar kembali ini Bapak. Baiklah, terima kasih Pak Dayat atas breakingnya, membuat kita rileks kembali, dan mudah-mudahan ini pelajaran bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu lebih sempurnanya mari kita tutup dengan doa. Saya mohon Bunda Ayus untuk memimpin doanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Marilah kita tutup pertemuan pada saat ini dengan pembacaan hamdalah. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian dari terima saya. Kasih Bapak Sapi. Dari saya terima kasih atas partisipasinya. Mari kita bangun kekompakan selamanya demi kesuksesan bersama.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantal saya. Dadah. Stop record, Bapak.